kepelatihan. Ya. Sinteyong ya? Ya. 6,5. Kayaknya ada deh elit yang gak suka sama Sinteyong. Makanya Siapa mereka ya? bersorak waktu Erick Thohir ngasih syarat yang hampir mustahil. Sama mustahilnya kayak mendamaikan Israel dan juga Palestina. Erick Buset. berjanji bakal memperpanjang kontrak STY sampai 2027. Asal, satu, dia lolos ke 16 besar Piala Asia. Dan yang kedua adalah lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Kenapa mustahil? Di Piala Asia 2023 itu kan merupakan pertama kalinya lagi Indonesia tampil di Piala Asia setelah 2007. Di sisi lain, dari 2007 sampai 2023, Indonesia tuh nggak ada peningkatan gitu-gitu aja. Kok Lama bisa banget Erick ya. ngasih target lolos ke 16 besar? Pulang dengan hasil nggak malu-maluin aja, udah lumayan banget. Apalagi Indonesia satu grup sama Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Pun di Piala Asia U23, kita ini tim debutan dan satu grup sama tuan rumah Qatar, Australia, dan juga tim kuat Yordania. Tapi STY memang berhasil berkali-kali mengalahkan asumsi. Yang pertama dan paling fundamental itu jelas di Piala AFF 2020. STY bikin kaget karena berani memutus generasi dan membawa para pemain U21. Itu hebatnya STY. Hernando, Arhan, dan Bagot masih berusia 19 tahun. Sementara Rido, Witan, dan juga Dewangga berusia 20 tahun. Kecuali Dewangga, para pemain ini masih menjadi tulang punggung timnas Indonesia, termasuk masih main di Piala Asia U23. Dan di AFF 2020 itu secara mengejutkan kita lolos sampai ke final. Ini jadi berkah juga buat STY, karena targetnya kan di Piala Asia U23. Memang, di negara lain itu agak aneh, kalau pemain yang udah masuk tim senior dipanggil lagi ke tim kelompok umur. Tapi kan targetnya juga nggak ngotak. Dan hasilnya, Hernando, Rido, Witan, dan Arhan tampil matang banget buat ukuran tim U23. Akhirnya kita ngerti kenapa STY pengen ngelatih dari tim U19. Maksudnya biar filosofi, gaya main, semuanya nggak berubah waktu mereka naik ke tim senior. Contoh Marcelino. Nggak ada yang meragukan bakatnya. Cuma di awal karirnya, dia tuh main dribble terus. Nggak masalah kalau hasilnya positif. Yang mana ini sangat disukai oleh Indra Syafri. Tapi kalau gagal, ini bisa bikin kesel teman sendiri. Memutus serangan, berpotensi ada serangan balik, sampai berpotensi mengalami cedera karena akan jadi sasaran hajaran lawan. Sekarang lihat Marcelino. Dia jadi main simple dan gak banyak mikir. Dan kita bisa lihat bagaimana kualitasnya jauh melampaui usianya saat ini. Apakah bagusnya para pemain timnas ini adalah berkat para pelatihnya di level klub? Coba tanya Bung Toel. Apakah level permainan para pemain ini meningkat berkat mereka berlatih di klub atau di timnas? Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama untuk bertanya kepada Bung Toel. Bung Toel, kira-kira berapa skor yang Anda mau berikan kepada pelatih Sintayong selama dia memimpin timnas Indonesia? Kepelatihan. Ya. Sinteyong ya? Ya. 6,5. Selama kau menyerang Sintayong dengan argumen yang Saya tidak tahu jelas, dia jawab selama betul-betul. itu aku akan mengkontermu dengan data. Dengan data Hajar, yang Bang. bukan omon-omon seperti dirimu. Omon-omon. Oke, sekarang dia berstatement kalau nilai kepelatihan Sintayong itu 6,5. Oke, kita ikuti alur pemikirannya. Mantap. Kita list dulu prestasi Sintayong ya, mulai dari Piala Ciki, AFF masuk final, kemudian SEA Games itu peringkat 3, perunggu, kemudian kualifikasi Piala Asia U20 lolos, kualifikasi Piala Asia U23 lolos, kualifikasi Piala Asia Senior lolos, kemudian Piala Asia U23 lolos 8 besar, kemudian ini berlanjut masuk berempat final. Piala Asia Senior lolos 16 besar pertama kali dan satu-satunya. Kemudian di rank FIFA itu dari 173 sekarang naik ke 133. Nah, oke, sekarang kita compare ya. Kemarin dia ada bilang Alfred Riedel lebih baik daripada Sintayong. Alfred Riedel sama-sama masuk final AFF sama dengan Sintayong. Tapi di kualifikasi Piala Dunia itu Alfred Riedel itu 0 poin. Dia dapat kesempatan itu di 2015. Berarti berapa nilainya? Sintayong 6,5, Alfred Riedel 4,6 ya. 4,1, 4,2. Kemudian lanjut Benny Dolo. Itu kualifikasi Piala Dunia dia itu nggak pernah menang. Prestasinya cuma menahan imbang Australia 0-0. Sementara Sintayong kualifikasi Piala Dunia ini udah 7 poin, mau lolos ke round 3. Ya kan? Jadi kalau Sintayong 6,5, Benny Dolo berapa? 3,9 ya.
atau 4,0. Kemudian 4 lanjut, aja, Bang. Rahmat Darmawan. SEA Games 2011 Rahmat Darmawan itu masuk final ya, kalah dengan Malaysia di final. Sementara Sintayong cuman perunggu peringkat 3. Lebih tinggi dikit Rahmat Darmawan. Tapi di kualifikasi Piala Dunia 2015 itu Rahmat Darmawan dapat kesempatan dengan Jackson Tiago. 0 poin, 0 kemenangan. Sementara Sintayong ini udah 7 poin, mau lolos ke round 3. Berarti kalau Sintayong 6,5, Rahmat Darmawan berapa? 4,9 ya. Atau 4,5. Ya. Kayak Siapa kasih lagi? nilai rapor ke anak Haji sekolah Santoso aja. kalah 10-0 lawan Bahrain. Mau berapa Kekalahan dikasih nilai dia? memalukan, ya. 2,6 ya. Jadi Bung, kalau kau memang ngomong untuk mengkritik Sintayong, pikir dulu ya kan. Pikir, Towel. Dengar. Jangan asal ngomong yang pada akhirnya omonganmu itu perlu kau cabut karena nggak terbukti, ya kan? Kurang saya kalau kalian ada yang punya sakit tensi rendah, kalian tonton aja VT si Bung Kacamata ini, naik tensi kalian, ya kan? Masa? Oh iya, aku lupa satu lagi. Simon McManamy, berapa dikasih nilai kira-kira? Kalau Sintayong 6,5, menurut pemikiran beliau berapa? 1,7, 17% dong. Bung Toel lagi-lagi trending di Twitter karena katanya Bung Toel anti PSSI, anti timnas. Bung, ini saya kasih tahu ya. Ya. Indonesia udah menang lawan Australia 1-0. Oke. Lawan Yordania udah menang 4-1. Ya, gimana dong? Kasih komentar yang baik dong. Komentar yang baik. Iya. Menurut saya sih itu progres yang bagus, terutama lawan Jordania. Itu penampilan sejauh ini yang saya lihat mengesankan. Itu sih bagus. Lawan Jordania menang Sih 4-1, main bagus. bolanya Apa sih? bagus. Kenapa menjadi saya Ragu-ragu, senang bilang mengesankan? Karena terutama ya beberapa pemain yang menjadi kunci, Marcelino, Witan, itu main keren. Bukan mengecilkan yang lain, tetapi dua pemain itu saya anggap punya perbedaan, outstanding lah dibanding yang lain. Dan khusus Witan, setelah sekian lama macet, semalam saya melihat Witan yang saya tahu, yang saya Golnya kenal. keren loh, golnya keren banget. Golnya keren banget itu. Iya, jadi saya ngelihat Witan yang seperti saya lihat waktu beberapa tahun lalu. Nah, itu yang mengembirakan gitu loh. Apalagi Pras. Nah, tadi Kenapa? Dianggap gak bisa apresiasi apa? iya, banyak yang bilang nggak. Oh, gitu ya. Bung Toel tuh dianggap tidak ada apresiasinya terhadap timnas. Dan tadi katanya, Oh, gitu. ini kan komentar bagus. Emang ada komentar kurang bagusnya? Apa tuh? Ya makanya saya tanya. Makanya tentang timnas kan saya nggak pernah komentar kritik timnas ya, tetapi kepada mulai arsiteknya, kepada tipu-tipu Sintayong. kau ini. Oke. Dan itu kan banyak Kau jangan faktor, tipu-tipu gitu loh. lah. Banyak faktor kompleksnya sebagai pelatih timnas kan ada banyak tuh sekian banyak kritikan saya walaupun banyak diplesetin. Kan banyak fitnah, Apanya banyak yang hoax kan, diplesetin? gitu kan. Misalnya ada berita terakhir tuh sebelum pertandingan lawan Jordania, Ya. saya bilang STY pantas diperpanjang kalau apa katanya dapat medali emas Olimpiade. Iya, itu. Pernyataan itu dianggap pernyataan dari saya. Dan itu viral banget ya di TikTok tuh. TikTok tuh. Iya, itu kan berarti ada perbuatan orang-orang yang melakukan itu. Emang Namanya kapan sih nguyen. ngomong gitu? Nah, berarti nih saya kasih tahu, Bung Toel itu hanya mengkritisi, bukan anti. Betul ya? Sama Ya aja. itu yang tuh. makanya saya bilang, ketika mengkritisi lalu dicap Udah salah anti, ngeyel. pro dan sebagainya itu nggak sehat. Ya. Dan itu terjadi di era STY. Nah, oke. dia itu adalah head coach tim nasional. Dia nggak bisa diam saja melihat perkembangan ini. Gitu loh. Nggak boleh mendiamkan sesuatu yang nggak sehat. Karena dia pelatihnya bukan pelatih Tarkam. Bukan pelatih kaleng-kaleng atau klub amatir. Dia pelatih Berarti tim nggak nasional. tanggapin. Dia merepresentasikan Oceannya bangsa si ini, Towel negara ini. ini. Jadi nilai-nilai kebaikan sepak bola ada. Ketika sepak bola yang harusnya mempersatukan karena ada nilai sepak bola unity, tapi di masyarakat terbelah dua karena isu misalnya naturalisasi, yang satu dianggap pro, yang satu dianggap anti. Ya. Saya dianggap anti, padahal karena ini, padahal bukan. Orang Padahal berpikir anti dia juga. layak kok ini. Jadi catat, saya bukan Catat. pembenci Catat, timnas. teman-teman. Catat Yang ya. kedua, saya mengapresiasi apapun itu terkait timnas lolos 16 besar. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sintayong, iya. Saya mengkritisi Sintayong karena saya tahu koridornya. Saya pernah melayani di PSSI. Saya tahu koridor sebagai profesional, proporsional. Itu saya tahu. Nah, itu yang mau saya arahkan. Bukan arahkan. Saya bicara dalam konteks koridor itu. Bahwa Sintayong profesional. Dia paling bertanggung jawab gitu loh.
Terus? Jadi saya hanya mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah, tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan seolah-olah saya pembenci timnas. Saya tidak membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya pernah berdiri menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang. Di hadapan bendera merah putih. Saya pernah. Saya juga. Saya pernah. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang, saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu loh. Kan kamu sudah ngomong. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sintayong ke sini supaya diskusinya menjadi fair, objektif, gitu loh. Itu yang saya mau. Tapi catat, saya tidak membenci timnas. Saya mencintai sepak bola dan saya pernah bekerja melayani sepak bola, bukan sekedar bekerja. Alah. Saya pernah itu. Jadi saya selalu mengapresiasi baik atau buruk. Yang saya kritisi jelas poin kritisi saya. Head coach Sintayong, karena dia yang bertanggung jawab terhadap baik buruk penampilan timnas kita. Karena dia termasuk yang beruntung dapat naturalisasi. Ada pelatih timnas sebelumnya yang dapat naturalisasi? Tidak ada. Ada pelatih timnas yang mewariskan perpecahan, polarisasi, dikotomi, anti STY, pro STY, anti naturalisasi, pro naturalisasi. Tidak ada. Itu yang saya kritisi. Karena kalau kita terjebak dalam atmosfer seperti ini, kita nggak akan jadi bangsa sepak bola yang besar. Kita akan kerdil. Kalau saya sih melihatnya seperti ini sih Pak. Kalau Sintayong itu bekerja keras. Sampai berpikir keras untuk membentuk timnas. Tapi hater saya Sintayong bekerja dan berpikir keras untuk mencari kesalahannya atau juga kelemahannya. Jadi sedih sekali saya melihat mereka ini. Tapi kali ini dukun dia kalah. Gak apa lagi yang mau dicari kesalahannya. Saya dari awal mengatakan setiap pelatih itu tidak ada yang perfect. There is no perfect team, there is no perfect coach. Pelatih-pelatih top seperti Guardiola pun membuat kesalahan lawan Real Madrid. Oke? Tapi bukan berarti dia jelek. Dia membangun Manchester City membutuhkan bertahun-tahun. Sama, dia juga mungkin banyak yang mengkritik dia, tapi dia nggak perlu dengar. Maka itu saya pikir ada baiknya juga. Sintayong saya nggak tahu dengar atau nggak dengar dengan kritikan, tapi dia fokus untuk membentuk timnas yang kuat. Terus kita sebagai orang Indonesia, kenapa nggak kita apresiasi? Ya kan? Kalau pelatih lain mungkin nih, sudah melihat, wah begini, udahlah, selesaikan begini, kabur. Bisa juga Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, tadi sudah kita simak bersama-sama bagaimana pernyataan dari Towel yang mencoba untuk memberikan penilaian terhadap Coach Sintayong terkait dengan kinerjanya selama kurang lebih 4 tahun ya memimpin timnas Indonesia. Towel memberikan sebuah nilai yang menurut saya sangat tidak masuk akal, 6,5. Entah apa yang mendasari dia sehingga bisa memberikan nilai sekecil itu. Ya mungkin dia punya penilaian tersendiri, tetapi saya melihat penilaian dari Towel ini bukan berdasarkan hasil pengamatannya dia, bukan berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang telah terjadi, apa yang sudah dihasilkan, tetapi yang menjadi dasar dari penilaian si Towel ini adalah karena memang sudah ada rasa kebencian. Kebencian yang sudah terlanjur melekat di dalam hatinya Bung Towel, sehingga mata hatinya jadi buta untuk melihat keberhasilan yang sudah dibuat oleh Coach Sintayong. Nah teman-teman, si Towel ini dia mengatakan bahwa dia tidak benci timnas, tetapi yang dia kritik adalah Sintayong. Apa bedanya? Sintayong ini kan dia pelatih timnas. Lah ketika Anda kalau mengkritik pelatih, artinya Anda tidak suka dengan timnas. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Sintayong yang sudah banyak melakukan perubahan, Sintayong yang sudah banyak membuat sejarah terhadap bangsa ini, Sintayong yang sudah banyak membuat sejarah terhadap sepak bola Indonesia, tetapi Towel tetap kritik habis-habisan.
selama ini ketika timnas Indonesia tidak dipegang oleh Coach Sintayong, kenapa sih Anda, Towel, kok mingkem aja mulutnya Anda ini? Tidak pernah berbicara soal timnas, tidak pernah berbicara soal para pelatih yang melatih timnas ketika itu. Kenapa? Apakah karena ketika itu Anda punya jabatan di PSSI sehingga mulut Anda itu jadi mingkem, sudah dilakban, jadi tidak bisa berbicara? Padahal pelatih-pelatih Indonesia di zaman-zaman sebelum Coach Sintayong itu, ya boleh saya katakan tidak lebih baik dari Coach Sintayong. Yang ada malah hancur-hancuran. Timnas kita ketika itu bahkan bersaing di level Asia Tenggara saja setengah mati. Apalagi kalau kita berbicara soal Piala Asia. Apalagi kalau kita berbicara soal Piala Dunia. Tetapi fakta telah mengungkapkan, fakta mengatakan bahwa hanya sosok Sintayong yang berhasil, yang berani memotong satu generasi sepak bola kita. Hanya Sintayong yang berhasil membuat sejarah sepak bola ini. Bayangkan, di bawah kepemimpinan Coach Sintayong, timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Timnas senior, timnas U23, bahkan timnas senior lolos ke 16 besar. Itu adalah sejarah. Timnas U23 untuk pertama kalinya ikut Piala Asia. Dan sekarang lolos ke 8 besar. Masuk di grup neraka. Ada Australia di situ. Ada Yordania di situ. Ada Qatar sebagai tuan rumah. Tetapi tidak gentar. Karena apa? Karena Coach Sintayong. Ya, semoga semakin kesini dengan hasil yang sudah ada, si Towel ini semakin terbuka mata hatinya, jangan sampai dia dibutakan oleh hal-hal yang ya boleh saya katakan ajaib ya. Semua kita senang kok dengan kerjanya Coach Sintayong. Jutaan masyarakat Indonesia hanya satu orang saja, bukan satu ya. Towel, Tahir, Satrio, Tete, semua ya. Nah, ini adalah manusia-manusia yang benci sekali sama Coach Sintayong. Ya, semoga Anda ini yang tidak suka dengan Coach Sintayong ini, saya doakan Anda ini supaya bisa jadi bla 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 bla. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.